Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan terkait geografi pembangunan dan perencanaan wilayah, konsep wilayah dan perwilayahan, disparitas pertumbuhan wilayah, kutub pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, faktor penduduk dalam perencanaan wilayah, dan penataan ruang. Langsung saja, pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian, dan untuk tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tingkat kesenjangan antara penduduk, antara daerah, dan antara sektor. Menurut Muhammad Ali, pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Untuk perencanaan itu sendiri yaitu suatu proses perencanaan, rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan perencanaan dalam proses mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Dapat disesuaikan dengan tujuan, dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada, dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Menurut Becker, perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Untuk jenis-jenis perencanaan yaitu berdasarkan waktu, berdasarkan sifatnya, berdasarkan segi luas wilayah, berdasarkan luas jangkauan, berdasarkan prioritas pembuatannya, berdasarkan objek, berdasarkan proses. Wilayah yaitu suatu zona yang difungsi menurut jenis dan kekuasaan suatu area yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut KBBI, wilayah diartikan sebagai daerah kekuasaan pemerintah pengawasan. Untuk lingkungan daerah, sedangkan perwilayahan merupakan suatu proses membagi ruang menjadi beberapa bagian. Dalam perwilayahan memiliki dua metode, yaitu pertama, agresi atau perhubungan, di mana merupakan teknik untuk mengenali suatu wilayah dengan cara menggabungkan banyak wilayah yang besar memiliki karakteristik khusus tertentu. Untuk metode kedua yaitu diseksi atau pemecahan atau pemilihan, di mana metode diseksi ini melakukan identifikasi karakteristik subwilayah secara lebih detail sehingga semua unsur pembeda yang dimiliki oleh masing-masing subwilayah dipertimbangkan dengan seksama. Ada 4 tipe wilayah, yaitu ada homogen, heterogen, administrasi, dan wilayah perencanaan. Untuk disparitas pertumbuhan, wilayah merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia serta infrastruktur setiap daerah. Kutub pertumbuhan atau growth pole yang dibangun oleh ahli ekonomi Prancis, François Prous, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan pertimbangan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Untuk faktor penduduk dalam perencanaan wilayah yaitu terbatasnya potensi wilayah, kemampuan teknologi, dan cepatnya tingkat perubahan kesalahan perencanaan yang tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Lahan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. Nah, itu terkait penataan ruang, di mana penataan ruang ini merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk azas pemanfaatan ruang yaitu keterpaduan, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberadaan, dan keberhasilan gunaan, keterbukaan, kebersamaan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, akuntabilitas.
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan untuk pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lingkungan dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Nah, itu video pembelajaran saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.